Perkenalkan, nama saya Nardi Putra Luari dengan NIM 0515611487, UPBJJ Medan, Prodi Sistem Informasi, fakultasnya adalah Sains dan Teknologi. Baiklah, hari ini kita akan bukan memberikan lah ya, sekedar mengingatkan lah berarti pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda, itu proses lahirnya Pancasila dari BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Oke, sekarang kita sebagai generasi yang dari milenial, ada bagusnya nih kita bahas Pancasila untuk teman-teman kita yang dari generasi muda, ya generasi alpha lah sekarang. Generasi saya tumbuh besar di era internet, baru aja muncul. Sementara yang generasi alpha itu sudah ada smartphone, terus internetnya udah 4.0. Wah, keren lah, udah mantap. Tapi kita satu rumah, yaitu sama-sama di Indonesia. Nah, saya ini banyak bercerita, bukan untuk menggurui, tapi ingin berbagi sesuatu yang saya anggap itu penting, yaitu tentang Pancasila. Mungkin dari beberapa orang itu, Pancasila ini mungkin terasa seperti pelajaran sekolah yang wajib dihafal. Apa itu? 5 sila Pancasila, kalau kita kan burung Garuda dengan bulu-bulunya 45, sayap 8, sayap 17, terus ya ekornya itu 8, lambang 5 dasar itu lambang bintang, terus lambang beringin dan lain-lain. Tapi bagi saya Pancasila adalah sebuah cerita tentang keberanian, perdebatan sengit, dan kompromi yang luar biasa. Bagian pertama, sebelum memasukkan produk Shopee, TikTok, atau startup lah, mereka tuh butuh brainstorming yang gila-gilaan. Nah, anggap aja kemerdekaan Indonesia itu adalah startup terbesar di negeri ini. Awal-awal BPUPKI itu BPUPK, Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Percepatan Kemerdekaan, ini adalah think tank pertama, isinya orang pintar dari berbagai latar belakang. 1 Juni 45 itu Presiden kita yang pertama, Soekarno, menyampaikan pidatonya yang legendaris, yang mengusulkan 5 dasar negara, yaitu yang biasa kita sebut adalah Pancasila sebagai draft kasarnya, ide besar pertama. Setelah ide besar itu muncul, tuh dibuat tuh panitia kecil, namanya panitia 9 tuh. Telah dibuatlah Piagam Jakarta untuk merumuskan draft yang lebih matang. Nah, disinilah nih pada pembuatan atau perumusan Piagam Jakarta ini ada nih perdebatan alot pada sila pertama, yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Nanti kita bahas. Terus ada lagi PPKI nih, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ini tahu adalah tim eksekutor. Sehari setelah proklamasi 18 Agustus, mereka harus cepat mengambil keputusan. Disinilah keajaiban terjadi. Demi persatuan, para pemimpin kita, terutama yang latar belakang mereka yang besar dalam agama Islam, dengan legowo mengubah 7 kata dalam sila pertama di Piagam Jakarta, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menjadi ketuhanan yang Maha
bersatunya Indonesia. Ini adalah pelajaran pertama, persatuan di atas segalanya. Terus nih, bagian unik nih. Ketika anak muda menculik Presiden Soekarno dulu. Ini bagian maupun saya nih, peran anak muda. Kita mungkin berpikir kemerdekaan ini adalah, mungkin ada beberapa, banyak kemerdekaan itu hadiah dari Jepang atau lobby orang tua. Salah besar. Satu-satunya di Indonesia kemerdekaan yang tidak dikasih atau tidak, kemerdekaan yang diperjuangkan adalah cuma satu negara, yaitu Indonesia itu sendiri. Kepada kita rebut. Yang paling dekat siapa? Anak-anak muda. Anak muda. Kapan terjadinya? Peristiwa penculikan Presiden Soekarno Rengas Dengklok sehari sebelum kemerdekaan. Saat itu Jepang baru aja nyerah sama sekutu. Ada kosong tuh kekosongan. Golongan tua Pak Soekarno itu masih ragu-ragu. Mereka tuh pengen proklamasi berjalan tertib atau nunggu izin dari negara Jepang. Tuh pengennya tuh gitu. Tapi golongan muda seperti siapa tuh? Soekarni, Heru Saleh, Wikana. Mereka di usia sekitar 20-an lah. Bayangkan, mereka tuh berpikir sebaliknya. Mereka gerah. Apa nih caranya nih? Yang apa yang nunggu-nunggu? Udah gas terus, saya merdeka. Itu yang mereka lakukan. Tapi ya agak ekstrim caranya. Nyulik ini culik bukan orang lain, tapi nyuliknya itu presiden, langsung presiden. Bayangin itu ke Rengas Dengklok. Tujuannya apa? Desak presiden untuk segera tuh atas nama bangsa Indonesia, bukan sebagai hadiah gitu. Tuh ya, itu saya sama pemuda-pemuda zaman dulu. Bagian ketiga, nilai Pancasila dalam aksi nekat itu di peristiwa Rengas Dengklok itu bagi saya adalah cerminan dari nilai-nilai Pancasila yang sedang dimasak saat itu. Keberanian demi keadilan, itu sila kelima ya, dan kemanusiaan, sila kedua. Para pemuda ini tidak tahan lagi lihat rakyat menderita terus dijajah. Mereka menuntut keadilan biar cepat-cepat merdeka, tapi nggak egois. Mereka itu nggak egois, mereka berjuang untuk seluruh bangsa Indonesia. Musyawarah yang dipaksakan, tuh memang cara mereka tuh menculik adalah radikal. Salah ya salah, namanya nyuri ya. Tapi orang tuh tujuannya bagus. Di Rengas Dengklok itu debat, orang debat, musyawarah, sengit. Yang muda menyampaikan aspirasi mereka, sedangkan yang tua mendengarkan. Tapi dia nih penting, tercapai kesepakatan. Proklamasi besok ya Pak. Iya, proklamasi kita besok. Susun semua. Yang kita dapat dari musyawarah musyawarahnya si golongan muda dan golongan tua tuh, ini yang paling penting. Meskipun mereka berbeda, tujuan mereka satu, yaitu Indonesia merdeka. Mereka tidak pecah. Golongan muda tidak bikin proklamasi sendiri. Mereka tetap ingin Soekarno, Hatta yang menyatukan bangsa. Refleksinya apa? Pelajaran untuk match kita hari ini adalah, kita atau kalian lah sebagai generasi alpha hidup di dunia ini sangat berbeda. Musuh kalian tuh bukan lagi penjajah. Enak loh. Musuh kalian lagi tuh nanti tuh bakal adalah hoax, perpecahan di media sosial, rasa malas, ketidakpedulian tuh ya musuh kita. Itulah yang harus kita lawan. Tuh, kita dapat pelajaran dari Soekarni sama Hairul Saleh, kawan-kawan yang lain lah yang dulu, generasi muda yang memperjuangkan kemerdekaan tuh, apa orang tuh? Tidak menjadi follower. Para pemuda Rengas Dengklok tidak hanya nurut, ini nggak manut orang tuh,
mereka tuh culik aja, culik. Nah, mereka punya gagasan dan berani menyampaikan. Nah, generasi harpas begitu loh, jangan jadi generasi yang melempem, tapi itu harus dengan catatan, sampaikan dengan data dan cara yang baik, jangan asal demo, jangan takut berbeda ya. Keberanian itu perlu. Berani di zaman sekarang itu bukan berarti mengangkat senjata. Berani berarti itu membela teman yang dibully, berani mengatakan tidak pada konten negatif, narkoba, berani ngakui kesalahan, berani menciptakan karya original di saat semua orang hanya mengcopy paste. War untuk yang benar. Gunakan energi kita tuh untuk war yang positif, melawan kemiskinan. Contohnya, kalau ada yang namanya entrepreneur, kitanya ada nih melawan kemiskinan dengan cara sociopreneur. War melawan kebodohan, rajin belajar dan berbagi ilmu, jangan pelit sama ilmu. Toh juga jadi jariah kan. Nah, untuk yang muslim. War melawan perpecahan dengan berteman siapa saja tanpa memandang suku, agama, ras, antar golongan. Sara itu harus tuh ya. Jangan tuh boy Islam aja, Kristen aja. No. Karena kita adalah masyarakat yang majemuk. Pancasila bukan sekedar hanya hafalan untuk nilai ulangan. Pancasila adalah DNA kita. Dia ada dalam aksi nekat para pemuda, contohnya pemuda Ras Dengklok, dan ada dalam kebijaksanaan para bapak bangsa di PPKI yang merelakan ego demi persatuan. Kalian adalah Soekarno, Khairul Saleh, dan Wikana di zaman digital ini. Pertanyaannya, keberanian apa yang kalian tunjukkan untuk Indonesia hari ini? Ciao, ayo kita buktikan Pancasila masih ada di dalam kita. Assalamualaikum.